Salam alaikum, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Hari ini, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, saya, Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gerim Sion, mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah di pagi ini dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapakku. Naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh menikmati hari yang baru, ini semua terjadi atas perkenanan-Mu. Karena cinta, kasih, dan sayang-Mu, maka Engkau membangunkan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari, maka kami mengambil waktu sesaat sejenak untuk beribadah kepadamu. Kasihani, ampuni kami Bapa atas pelanggaran dosa yang firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga ketika firman-Mu tinggal diam dalam hidup kami, maka dalam kami menapaki menjalani hari hidup kami di sepanjang hari ini, kami tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri, tetapi kami senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau saat ini ya Bapa, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Demikian firman Tuhan, tema khotbah kita pagi ini. Kemegahan hidup bukan pada harta, tapi karya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, jika kita cermati dalam kehidupan sehari-hari,
maka sering kita melihat bahwa ada orang yang sering bangga, ada orang yang sering bermegah, yang sedang sementara dia memiliki. Kalau seseorang memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, ia sering kebunnya yang besar dan yang banyak, mobilnya yang bagus-bagus, prestasinya dan jabatan-jabatan yang pernah dia emban. Dia bangga-banggakan semuanya itu. Semua hal itu, saudara-saudara, yang dia bangga-banggakan, itu tidak salah. Tidak salah, saudara-saudara. Walaupun demikian, orang kemegahan seperti ini. Sampai kapan kemegahan seperti itu akan terjadi? Dan apakah semua kemegahan itu mendatangkan manfaat dengan Tuhan? Saudara-saudara, kalau seandainya semua kemegahan itu tidak mendatangkan faedah untuk keselamatan, maka semua kemegahan itu tidaklah berarti apa-apa. Contoh, kalau kita memiliki ilmu setinggi langit, orang katakan, tetapi itu kita tidak pergunakan untuk kemanusiaan, tapi ilmu yang kita miliki kita pergunakan menghancurkan manusia, untuk merusak alam. Apa artinya ilmu yang kita miliki? Ataupun jabatan-jabatan yang kita miliki, tetapi jabatan itu kita pergunakan, kita memanfaatkan bukan untuk masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan diri kita, keluarga kita. Apa yang patut kita megahkan dengan jabatan-jabatan yang kita miliki? Atau jikalau kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi kekayaan itu hanya membuat batu sandungan bagi kita, kekayaan itu tidak kita manfaatkan untuk berdiakonia, membantu orang-orang yang membutuhkan, tetapi kekayaan itu menjadi batu sandungan bagi diri kita, kita kurang mengasihi, mencintai keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, yang mungkin hidup dalam kekurangan, yang mungkin hidup dalam penderitaan yang sewajibnya. Ketika kita melihat ada penderitaan, ada kesusahan yang dialami oleh keluarga kita, orang tua, kakak, adik, tetapi secara finansial kita diberkati, tetapi kita tidak melakukan hal diakonia bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa artinya? Apa yang perlu kita megahkan dengan kekayaan yang kita miliki? Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca hari ini menceritakan tentang kemegahan Paulus. Pertama-tama ia menyebutkan tentang hak hidup dari orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka berhak mendapatkan bagian kehidupan dari Mesbah. Mesbah adalah tempat di mana orang-orang zaman dulu, khususnya dalam zaman perjanjian lama, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, tentunya yang bekerja untuk mempersembahkan korban, mereka harus mendapatkan bahagian dari korban persembahan yang diberikan oleh umat untuk Tuhan. Contoh, zaman perjanjian lama, tugas itu adalah tugas para imam. Ketika umat akan mempersembahkan kehidupan daripada pekerjaan pelayanan yang dia lakukan. Dia menjelaskan dalam pembacaan perikop di 1 Korintus pasal 9, dia katakan bahwa kalau seseorang itu berperang,
maka biaya perang itu bukan dari dia, tetapi akan diberikan oleh orang-orang lain. Kemudian juga ketika seseorang itu dia menanam buah anggur, maka tidak mungkin dia tidak akan makan buah anggur yang dia tanam. Ataupun dia memelihara kambing, lembu, yang pasti bahwa dia harus juga meminum, menikmati susu dari ternak yang dia pelihara. Ini mengartikan bahwa Paulus mau katakan bahwa ketika dia melakukan kerja dan pelayanan untuk jemaat, maka kewajibannya yaitu dia harus memberitakan Injil. Kewajibannya dia harus memberi makan firman kepada jemaat. Tetapi jemaat punya tanggung jawab yang merupakan hak daripada Paulus, yaitu mendapatkan makan dari apa yang dilakukan, yaitu mendapat makan dari pemberitaan Injil yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, Paulus tidak pernah bermegah dengan kerja pelayanan yang dia lakukan. Kemegahan Rasul Paulus merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai keluarga Kristen. Sebagai orang tua pasti sangat bermegah jika boleh mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat, tapi terutama dalam pelayanan di rumah sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak-anak. Juga kita diajarkan, kalaupun kita bermegah, bukan karena memiliki banyak harta, memiliki banyak jabatan, ataupun pengalaman dan pendidikan, serta berbagai penghargaan karena banyaknya prestasi. Tapi kalau kita bermegah, berbegahlah karena kita berkarya dan karena telah melakukan sesuatu yang berharga bagi keluarga. Misalnya, kita saling menyapa, kita saling mengasihi, kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendorong, dan saling memberi semangat. Itu sebuah kemegahan bagi kita ketika kita sanggup untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita diajarkan untuk senantiasa tidak bermegah dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi yang kita miliki. Karena ingat saudara-saudara, segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, semua hanyalah titipan Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, semuanya itu hanyalah titipan Tuhan untuk boleh kita miliki, untuk boleh kita nikmati. Dan titipan Tuhan itu, saudara-saudara, tidak menjadi batu sandungan bagi kita, tetapi titipan Tuhan yang kita miliki itu bisa membuat orang lain bergembira, orang lain berbahagia, orang lain bersukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.